Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Masamo Movie akan menceritakan alur film berjudul The Plan. Film ini menceritakan seorang pilot yang terjebak di pulau berbahaya saat ia terpaksa mendaratkan pesawat setelah badai menyerang mereka. Setelah selamat mendaratkan pesawat, semua penumpang justru disandera penjahat sadis. Bagaimana sang pilot menyelamatkan mereka? Oke, tidak usah panjang kali lebar. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperkenalkan dengan pilot bernama Brodie Toren yang akan lepas landas dari Singapura ke Tokyo. Sambil menelpon putrinya, ia berencana akan bertemu di London untuk merayakan malam tahun baru. Saat berada di dalam pesawat, ia bertemu dengan kopilot bernama Dele. Dele mengatakan jika pesawat akan melewati cuaca buruk. Seorang pria datang untuk melaporkan jumlah penumpang di dalam pesawat yang hanya 14 orang. Brodie mengatakan jika cuaca buruk di Laut Cina Selatan. Namun pria itu tetap menyuruhnya berangkat dengan melalui rute yang berbeda. Seorang pramugari bernama Bonnie datang menyuruh sang pilot menemui petugas. Petugas itu mengatakan akan membawa seorang terdakwa kasus pembunuhan 15 tahun yang lalu. Awalnya Brodie menolak untuk membawa tahanan dengan tangan di borgol karena akan menakuti penumpang. Petugas itu tetap memaksa, yang membuat kapten itu tak bisa menolaknya. Kemudian para penumpang datang memasuki pesawat. Maskapai pesawat tersebut bernama Trailblazer 119. Saat pesawat tersebut berhasil mengudara, Dele dan sang pilot curhat tentang keluarga mereka. Tak lama dari itu terlihat dari radar jika mereka akan bersiap menembus badai dan pilot langsung mengabarkan ke semua penumpang untuk memakai sabuk pengamannya. Terlihat pesawat mengalami guncangan karena menerobos badai. Pilot mendatangi para penumpang mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena hanya cuaca buruk. Sang pilot berbisik kepada salah satu pramugari agar para penumpang tetap di tempat duduk mereka. Tiba-tiba pesawat itu mengalami guncangan besar membuat kepala Brodie kejedot kabin pesawat. Ia langsung menuju ke ruang kemudi. Dele mengatakan jika avionik pesawat mati, membuat sambungan radio pesawat terputus dan lampu juga mati. Karena sistem pesawat mati, pilot terpaksa akan mendaratkan pesawat itu dalam 10 menit. Terlihat petugas mengeluarkan HP-nya, namun HP tersebut jatuh ke lantai karena pesawat mengalami guncangan. Saat ia akan mengambil HP-nya itu, pramugari bernama Isabella mencegahnya dan menyuruh untuk tetap di tempat duduk. Namun sayangnya pesawat mengalami guncangan besar membuat petugas dan pramugari terlempar mengenai kursi. Saat itu pilot mengatakan kepada Bonnie jika pesawat akan mencoba pendaratan di air. Namun pilot melihat sebuah jalan, dan ia mencoba mendaratkan pesawat tersebut. Tak lama dari itu, akhirnya pilot Brodie berhasil mendaratkan kapal dengan selamat dan langsung menyuruh semua penumpang untuk keluar. Tapi petugas dan seorang pramugari tewas terkena benturan tadi. Film berlanjut di New York di pusat maskapai pesawat. Salah seorang tim mengatakan jika kehilangan kontak pesawat Trailblazer 119 di sebelah barat Filipina. Kembali ke Brodie dan timnya, Bonnie mengatakan jika tidak ada sinyal HP di tempat tersebut. Bonnie juga mengatakan jika ia mengambil kunci borgol petugas. Brodie mengatakan jika tahanan itu sudah membunuh 15 tahun lalu. Ia menyuruh Dele dan Bonnie untuk menjauhkan tahanan dari penumpang lain. Terlihat juga Bonnie menyerahkan kunci borgol kepada Brodie. Para penumpang saat itu penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Brodie menyuruh tenang. Ia juga menjelaskan jika pesawat yang mereka tumpangi tersambar petir. Daya dan alat komunikasi mati. Brodie juga menyuruh mengambil barang-barang mereka setelah pesawat sudah dingin. Kita juga diperkenalkan dengan Dale, spesialis strategi perusahaan dan penanggulangan krisis. Dale menyuruh pimpinan perusahaan bernama Terry untuk menyewa tentara bayaran karena lokasi pesawat yang berada di Filipina itu adalah tempat berbahaya. Kita juga diperkenalkan dengan tahanan bernama Luis Gaspar. Luis meminta Brodie untuk membuka borgolnya. Namun Brodie menolak membuka borgol tersebut. Tak lama dari itu Brodie dan Dele berusaha memperbaiki pesawatnya. Kemudian Brodie mencoba masuk ke dalam pesawat untuk melihat mayat pramugari dan petugas. Brodie mencoba melihat isi tas dari petugas itu dan menemukan barang milik Luis, termasuk pisau militer milik Luis. Dele dan Brodie berusaha mengeplot peta untuk mengetahui posisi mereka berada. Dele mengatakan jika posisi mereka berada di Pulau Jolo. Sayangnya pulau itu berbahaya karena dikuasai oleh separatis dan penjahat, tak ada pemerintah ataupun polisi di pulau itu. Brodie merahasiakan hal tersebut kepada penumpang sementara waktu. Ia pun berkemas untuk mencari bantuan ditemani dengan Luis. Di sisi lain seorang warga melaporkan kepada seorang pimpinan preman bernama Datu. Ia mengatakan jika tadi malam melihat pesawat terbang rendah untuk mendarat di dekat tambang.
Datu memberi uang kepada warga tersebut, kemudian Datu menyuruh anak buahnya untuk menemukan pesawat itu. Di sisi lain Putri Brody bernama Daniela saat itu sedang melihat sebuah pesawat 119 jatuh dari berita di TV. Ia meyakini jika ayahnya berada di pesawat tersebut. Film berlanjut ke Brody dan Louis yang masih mencari bantuan. Brody mengatakan jika ia sudah melihat pisau saku dari tas petugasnya, dan mengatakan apakah Louis mantan militer. Louis menjawab jika ia mantan grup komando parasut. Namun tak lama dari itu, Louis yang berada di belakang Brody tidak terlihat. Terlihat Samuel Dele masih mencoba memperbaiki pesawat itu, dan usahanya berhasil. Brody saat itu mencoba masuk di dalam sebuah bangunan tua sambil mengeluarkan pistol milik petugas yang ia ambil. Di sisi lain para tentara bayaran sedang berkemas dan bersiap berangkat untuk menemukan pesawat yang hilang. Kembali ke Brody mencoba memperbaiki telepon, dan ia berhasil menelpon kantor maskapai pesawat. Saat itu Brody melaporkan kepada customer service jika ia sudah jatuh dan melakukan pendaratan darurat. Namun customer service mengatakan jika ia tidak mempercayainya, karena sudah banyak telepon aneh masuk. Customer service saat itu menanyai nomor lencana pilotnya, sayangnya Brody tidak bisa menyebutkannya karena ID-nya tertinggal di pesawat. Lalu Brody mencoba menelpon putrinya untuk mengirimkan pesan ke perusahaan pesawat. Brody mengatakan kepada putrinya jika ia berada di sebuah pulau di Pulau Jolo di Laut Sulu. Tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh seseorang tak dikenal. Brody mencoba melawan dan mereka berdua baku hantam. Akhirnya orang tak dikenal itu tewas di tangan Brody. Tak lama setelah itu ia mendengar suara tembakan dari luar, membuat Brody sembunyi. Untungnya saat itu yang datang adalah Louis. Louis mengatakan jika mereka harus bergerak cepat, sambil memberi sebuah senjata laras panjang. Saat mereka akan pergi, Brody dan Louis melihat sebuah ruangan bekas eksekusi para turis yang disandera oleh kelompok bersenjata. Saat itu mereka berdua langsung berusaha kembali ke para penumpang pesawatnya. Dan terlihat para penumpang sedang duduk santuy, tiba-tiba mereka didatangi oleh rombongan penjahat. Tak lama dari itu Datu melepaskan sebuah tembakan dan membuat Louis menghentikan Brody yang sedang menyetir. Datu lalu menanyakan kepada para penumpang, siapa kapten pesawat tersebut. Brody dan Louis melihat Datu dan anak buahnya mendatangi para penumpang. Anak buah Datu pun meminta daftar penumpang pesawat itu kepada Bonnie. Dele menyebutkan jika Kapten Brody tidak bersama mereka karena pergi untuk mencari bantuan. Karena ketakutan, seorang penumpang wanita berusaha akan lari. Namun anak buah Datu langsung menembaknya sampai tewas, membuat pacarnya berteriak histeris dan langsung dipenggal kepalanya oleh Datu. Brody saat itu berusaha untuk menolong mereka, namun Louis mencegahnya. Para penumpang itu akhirnya disuruh masuk ke dalam bis, lalu mereka dibawa oleh Datu dan anak buahnya. Saat itu Brody dan Louis melihat anak buah Datu yang masih berada di situ. Kemudian Brody dan Louis langsung mendatangi mereka dan menyuruhnya memberitahu di mana mereka membawa penumpang tersebut. Anak buah Datu akhirnya mengatakan jika para penumpang akan dibawa di sebuah desa bernama Dandulit. Lalu Brody masuk ke dalam pesawat untuk mengecek pesawatnya. Ia pun tersenyum bangga melihat pesawatnya berhasil diperbaiki oleh Dele. Dari atas pesawat, Brody melihat Louis habis membunuh anak buah Datu. Brody meninggalkan pesan di baju yang ia letakkan di kemudi pesawat. Mereka pun langsung berangkat untuk mencari keberadaan para penumpang yang disandera oleh Datu. Di sisi lain Dale memutar kembali rekaman panggilan Brody ke customer service. Ia juga mengkonfirmasi jika Brody sudah menelpon putrinya jika ayahnya berada di Pulau Jolo. Para tim akhirnya menemukan lokasi pesawat yang berada di pulau itu. Terry Hampton mengatakan jika pemerintah di negara tersebut membantu menolong mereka. Namun Dale mengatakan jika pulau tersebut dikuasai oleh separatis dan penjahat. Bahkan tentara Filipina tidak mau untuk ke tempat tersebut karena sudah kalah melawan para separatis. Dale memberitahu kepada timnya jika para tentara bayaran akan terjun payung untuk sampai ke pesawat itu. Akhirnya para penerjun payung itu sampai di lokasi pesawat. Pria botak bernama Shelbeck kemudian masuk ke dalam pesawat. Lalu ia melaporkan jika menemukan 2 mayat. Ia pun memeriksa bagian depan pesawat dan menemukan sebuah pesan dari Brody. Dalam pesan tertulis jika para penumpang sedang disandera di sebuah desa Dandulit. Terlihat Brody dan Louis sedang mengintai lokasi tempat kru pesawat disandera. Mereka berdua pun menyekap anak buah Datu, kemudian menghabisi penjaga satu persatu. Akhirnya Brody berhasil mengeluarkan para kru dan penumpang dan langsung menyuruh masuk ke dalam bis untuk kembali ke pesawat. Karena di jalan banyak anak buah dari Datu, akhirnya Brody harus membuat pengalihan dengan mendatangi mereka. Brody pun mengatakan kepada anak buah Datu jika ia ingin menemuinya.
Brody saat itu berbohong jika ia sudah menghubungi pemerintah Manila dan para tim SAR serta tentara akan datang menolong. Brody sempat dipukuli oleh anak buah Datu, ia memohon untuk membebaskan para penumpangnya. Namun Datu menolak. Namun tak lama para tentara bayaran datang dan langsung menembaki anak buah Datu. Baku tembak pun terjadi, akhirnya mereka bisa lolos dari tempat itu. Saat mengetahui semua anak buahnya mati, Datu marah dan menyuruh anak buah yang lain mengejar mereka. Saat di dalam bis, Selbek menyerahkan kepada Brody langkah selanjutnya untuk kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita mereka semua berhasil kembali ke pesawat. Brody mengatakan kepada semua penumpang jika tidak ada tim penyelamat datang dalam 24 jam yang akan datang. Dan para penjahat itu akan mendatangi mereka. Karena ia dan Dele berhasil membuat tenaga cadangan pesawat, dan cuma ada satu kesempatan dengan menerbangkan pesawat tersebut. Para penumpang tidak mau naik pesawat. Namun Brody menjelaskan jika mereka harus pulang biarpun dengan pesawat rusak itu. Para penumpang disuruh percaya dengan Brody untuk menerbangkan pesawatnya. Akhirnya Brody menyuruh para penumpang untuk masuk ke dalam pesawat. Waktu tersisa hanya 2 menit, karena Datu dan anak buahnya pasti mendatangi mereka. Brody menyuruh Selbek untuk mengulur waktu kedatangan para penjahat, karena Brody harus memperbaiki remnya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu penjahat datang, dan sempat baku tembak dengan tentara bayaran. Para penjahat itu tewas satu persatu terkena sniper dan penembak yang lain. Brody berlari menemui Selbek meminta alat komunikasi dan memberinya waktu 2 menit, setelah pesawat dinyalakan untuk masuk ke dalam pesawat. Louis mengatakan kepada Brody jika ia tidak bisa naik pesawat tersebut. Brody pun mengiyakan permintaan dari Louis. Saat Brody akan masuk ke pesawat lagi, kakinya terkena tembakan. Namun ia berhasil memasuki pesawat. Saat sedang baku tembak, Louis mengatakan jika pelurunya habis. Selbek menyuruhnya untuk mengambil peluru di kotak miliknya. Namun Louis terkejut saat melihat isi tas penuh dengan uang. Pesawat akhirnya berhasil dihidupkan, sementara penjahat itu masih menembakinya. Brody menghubungi markas meminta bantuan akan lepas landas, karena pesawat itu radar dan navigasinya mati, serta mencarikan lokasi untuk mendarat. Brody lalu menyuruh Selbek untuk masuk ke dalam pesawat. Selbek lalu mengatakan kepada Louis untuk masuk ke pesawat. Tapi Louis justru berlari mengambil tas berisi uang itu dan langsung kabur menjauhi pesawat. Untungnya para tentara bayaran sudah berhasil masuk ke dalam pesawat. Dan pesawat itu berhasil lepas landas. Tapi mesin kanan pesawat itu mati. Brody berusaha sekuat tenaga tetap menerbangkan pesawat itu hanya dengan menggunakan mesin kiri. Brody mengatakan kepada markas untuk menyarikan lokasi mendarat karena bahan bakar habis dan mesin mati. Tim dari markas menyarankan agar Brody harus mendarat di Bandara Pulau Siasi. Dan mereka mengarahkan Brody untuk ke lokasi tersebut. Brody berusaha mendaratkan pesawat itu dengan penuh perjuangan. Ia pun akhirnya berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Para tim dan penumpang bertepuk tangan karena keberhasilan Brody mendaratkan pesawat tersebut. Tak lama setelah itu kru penyelamat bandara tiba menolong mereka. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian filmnya? Jika kalian suka dengan cerita film ini, luangkan waktu untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan update alur filmnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa.